LCD bergaris butuh diservis? Hubungi aja Salaris. Halo, welcome back to iCek Live. Gue Indra dan ya mungkin kalian agak aneh ngelihat setup kamera begini karena gue shoot ini pakai iPad Pro yang langsung gue senderin di di kasur kayak gini karena ya pengen aja ngetes gitu kan, nge-shot video YouTube pakai iPad Pro. Terus ini internal mic-nya gue kayaknya bakal pakai mic-nya iPad Pro kalau bagus, tapi gue udah backup di sini ke Rode Wireless Go. Ya kalau kalian kepo pengen lihat perbandingannya, ini suara gue dari Rode Wireless Go dan ini suara gue dari internal mic dari iPad Pro M1. Jadi gue baru bikin video, sebenarnya gue udah 2 hari di Bandung, cuman dari kemarin kalau kalian lihat tuh bibir gue lagi luka, nggak tahu jerawat, nggak tahu apa, pokoknya tahu berdarah ya kan. Jadi nggak enak gitu, mau ngevlog, mau maskeran juga perih, kegesek-gesek. Tapi I'm okay, udah mendingan. Dan hari ini gue mau ngomongin soal iPhone 13 resmi di Indonesia. Gue akan bicarakan mengenai tanggalnya dan estimasi harganya. Kalau kalian lihat di medsos akun gerai-gerai resmi di Indonesia, mereka udah mulai mengumumkan untuk open pre-order iPhone 13 series, dimana tanggalnya itu adalah tanggal 12 November itu dia hari Jumat, minggu kedua bulan November itu start pre-order. Mereka belum ngumumin untuk tanggal launch date-nya, cuman untuk launch date-nya katanya dengar-dengar sih akan jatuh pada tanggal 19, which is itu cuma 1 minggu. Jadi tanggal 12 ke tanggal 19, sama-sama hari Jumat. Ya, ini pun berdasarkan dari tahun sebelumnya yang dimana jarak pre-order sama launch date-nya itu sekitar 1 mingguan. Well, kalau kita ingat-ingat dari zaman iPhone 12 series, bisa dibilang iPhone 13 ini lebih cepet lah. Udah sempet gue denger kabarnya dari saat awal-awal perilisan iPhone 13 series worldwide-nya kalau di Indonesia itu bakalan lebih cepet. Dan ternyata ya emang bener, bisa dibilang lebih cepet sebulan. And that's good. Kayak lagi gue reminder untuk kalian, pre-ordernya tanggal 12 November, hari Jumat, minggu kedua. Lalu estimasi untuk release date-nya itu tanggal 19 November, 1 minggu kemudian. Nah sekarang untuk harganya bang, karena kebanyakan orang-orang yang sudah bersabar nunggu resmi adalah untuk harganya. Harganya itu harusnya bisa lebih murah. Ya namanya juga elektronik, baru rilis pasti harganya ya gelap. Nggak PlayStation 5, nggak Nintendo Switch, ya apapun itulah. Apalagi kalau demand-nya tinggi tapi persediaan barangnya terbatas. Ini gue jelasin dulu dari awal kalau iPhone 13 series itu punya harga yang benar-benar sama kayak tahun lalu, kayak iPhone 12. Hampir tiap tahun kayaknya gitu ya. Jarang banget ya, nggak jarang sih. Sesekali pernah, cuman rata-rata Apple tuh polanya harga iPhone barunya disamain kayak tahun lalu. Nanti harga yang iPhone tahun lalunya dipotong $100 gitu. Dari sana biasa begitu. By the way, gue belum dapat informasi dari pihak authorized resminya, entah itu bocoran atau fixed price segala macam. Jadi kita di sini cuma mengestimasikan harga untuk iPhone 13 series ini seperti tahun lalu di iPhone 12 series. So ya, harganya nggak akan jauh-jauh beda dari harga baru iPhone 12 di tahun lalu, di bulan Desember lalu. Tapi enaknya di tahun ini iPhone 13 series itu storage-nya udah di double sama Apple. Yang tadinya 64 jadi 128, yang tadi 128 jadi 256, 256 jadi 512 dengan harga yang sama seperti iPhone 12. Makanya sangat-sangat worth it banget untuk beli iPhone 13 di tahun ini. Nah, ini gue udah bikin catatannya. Kalian bisa lihat di enaknya di mana ya? Sini silau kayaknya. Sini aja deh. Estimasi harga untuk iPhone 13 mini untuk starting storage yang paling kecil 128 GB yang sebelumnya 64 itu di 12.999. 13 juta lah, 1000-nya buat tukang parkir. Untuk yang 256-nya di harga 14 juta 499, ya sekitar 14,5 lah. Dan yang 512-nya dia di 15 juta 999 atau 16 juta. Lanjut ke base model berikutnya untuk yang diagonal 6,1 inch iPhone 13 series 128-nya di 14 juta 999 atau 14,5 juta. 256-nya di 16 juta 500 dan 512-nya dia di 18 juta. Ya sekarang kita lanjut ke iPhone 13 Pro yang dimana untuk storage-nya ini masih sama kayak tahun lalu, jadi nggak ada penambahan. Untuk yang 128-nya dia di 18,5 juta, 18,499. 256-nya dia di 21 jutaan, yang 512-nya di 25 jutaan. Dan ada satu varian storage baru untuk line up Pro series dan Pro Max series, yaitu 1 TB. Yang dimana di sini gue masih belum tahu jujur bakal ada di harga berapa. Tapi ya kita selesaiin dulu untuk yang iPhone 13 Pro Max-nya 128-nya di 20 juta 500, 256-nya di 23 jutaan dan 512 GB-nya itu di 23
jutaan. Ya, tadi ada varian baru untuk line up Pro Series dan Pro Max Series, yaitu varian 1 TB. Harusnya sih untuk yang Pro dia di 28 sampai 29 jutaan masih oke lah. Sedangkan untuk yang Pro Max mungkin bisa sampai 30-an, 31, 32 juta mungkin. Kita nggak tahu karena ya ini kali pertamanya Apple ngerilis varian 1 TB untuk line up iPhone-nya. So, ya ini dia untuk recap harga iPhone 13 mini, 13, 6,1 inch, 13 Pro, dan 13 Pro Max. Kalau kalian tanya gue, bilang storage berapa ya? Aku bingung. Sekedar informasi aja untuk kalian yang middle. Ini maksud gue middle gimana ya? Nggak terlalu membutuhkan banyak storage, tapi pengen dapat yang murah, tapi nggak kekecilan juga. Itu di 128 udah mantap pol. Itu kenapa alasannya gue senang banget kemarin 128 menjadi standar storage atau storage terendah Apple untuk di tahun ini. Karena yang Pro modelnya di tahun lalu udah kayak gitu ya, 128 paling kecil. Sekarang diimplementasikan di series iPhone yang base model, mau yang 5,4 inch mini atau yang 6,1 inch. Tapi ya kalau misalnya kalian suka nyimpen footage, editan foto, editan video, ngedownload film untuk kalau lagi traveling, ya Netflix lah kalian downloadin offline mode, Spotify, Apple Music kalian downloadin semua. 256 udah asik kalau ada budget ya. Tapi ya 128 juga udah cukup banget. Jadi iPhone di tahun ini tuh udah nggak ada istilah lagi, ya gue salah beli karena kekecilan gitu. Karena 128 menurut gue udah nggak bisa dibilang kekecilan juga, pas lah. Pasnya tuh dalam parameter ukur kayak gini. Dari harganya nggak terlalu mahal, dari storage-nya lumayan besar gitu. Nah itu pasnya gitu. Agak susah dijelaskan ya. Tapi ya seperti di tahun lalu gue bikin video estimasi kayak gini di hotel juga lagi. Kenapa selalu menghotel lah kalau lagi mau mendekati perilisan iPhone 13 di Indonesia? Jujur gue selalu sih sama authorize di Indonesia karena makin kesini makin cepet. Di tahun lalu itu sekitar bulan Desember ya launchnya, dan kali ini di bulan November, yang dimana 1 bulan lebih early, lebih cepat sesuai dengan kabar-kabar yang udah gue dengar sebelumnya saat awal perilisan iPhone 13 series. Dan kalau diinget-inget zaman iPhone 4, iPhone 5 itu jeda kita bisa 6 bulan 7 bulan loh. Jadi di sana rilisnya September, di sini bisa masuk pertengahan tahun. Udah gitu baru beli iPhone baru, berapa bulan kemudian Apple rilis lagi yang baru gitu. Jadi kayak telat gitu belinya. Sebenarnya bukan telat belinya, masuknya kelamaan gitu. Ya makanya sekarang selisih September, Oktober, November 2 bulan. 2 bulan ini udah cepet banget loh. Ya gue appreciate banget dan gue seneng banget karena semoga kedepannya bisa on time gitu kan. Di Cupertino, California rilis pagi jam 9. Ya abis lohor lah udah ready di Tangsel lah gitu, di Pamulang, lewat Pamulang bisa ngambil, udah ready semua gitu. Jadi ya nunggu banget sih gue mau nemen kayak gitu, yang dimana kita nggak usah nunggu berbulan-bulan lagi ya, kayak brand-brand di luar sana lah yang kalian tahu yang memang udah ada resminya di Indonesia. Karena di Indonesia saat ini belum ada sebenarnya Apple resmi, yang ada hanya baru authorized reseller aja. Tapi ya ini udah sangat bagus sekali kalau bisa jeda 2 bulan aja untuk rilis di Indonesia. Terus kalau misalnya nih masih ada pertanyaan, jadi gue harus beli yang internasional atau yang Indonesia? Ya kalau dari harga harusnya sih lebih worth it di sini karena kan udah diurusin pajak segala macem. Kalian juga nggak perlu worry soal email segala macem, karena gimana ya, jaminan email di store-store luar sana itu juga banyak yang bilang, ada yang cerita katanya itu temporary 3 bulan 6 bulan, setelah itu ya nggak tahu kita gitu. Yang ngeri juga sih, mana atau kalian udah pakai setahun lebih terus baru kambuh gitu, baru kumat keblokir emailnya, itu kemungkinannya akan kecil seller bakal tanggung jawab harusnya, karena ya udah setahun lebih juga. Cuman ya nggak tahu lah, intinya kalau kalian mau simple, kalian beli yang resminya. Untuk garansinya pun juga nanti kalian bisa klaim ke authorized di sini. Tapi kalau misalnya kayak gue nih, gue pakai dual SIM Nano, kalian nggak akan bisa dapetin di sini. Even di Singapura, Australia, kalian harus dapetin yang region Hong Kong. Ya dari dulu emang gue selalu mengusahakan ngambil yang Hong Kong model karena bisa dual SIM, itu Nano SIM fisik. So ya stay tune aja, nanti gue akan infoin ke kalian kalau misalnya ada info-info terbaru, teraktual. Dan ya kayaknya bagus ya pakai iPad. Menurut kalian gimana dari tadi? Apakah nyaman dilihat? Karena ini wide banget tuh, tangan gue aja masih nggak nyentuh frame, padahal ini pojokan yang sempit banget. Ya mungkin gue akan pakai setup kayak gini dulu untuk beberapa hari ke depan, karena gue juga mau akan unboxing lagi nih. Abis kelar syuting video ini gue harus syuting lagi, jadi kalian jangan ngira gue nggak mandi, karena ya begini biar cepat aja gitu. Oke.
Kita ketemu lagi di video berikutnya. Please like, comment, and share this video. Semoga informasi yang gue share dalam video kali ini bisa berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya juga yang mungkin membutuhkan informasi mengenai estimasi harga iPhone 13 resmi Indonesia dan tanggal rilisnya, yang dimana itu sebentar lagi lah, bulan November, tinggal beberapa hari lagi. Dan ya, sehat-sehat untuk kalian semua. Semangat yang masih dalam tahap nabung untuk upgrade ke iPhone 13 series, atau yang dari kemarin udah nahan-nahan, udah mau bersabar nunggu versi resminya di Indonesia. Siapkan tabungan kalian, dan semoga setelah kalian udah beli iPhone 13, mau yang base model, mau yang mini, mau yang pro, bisa meningkatkan produktivitas kalian biar semakin cuan lagi untuk prepare ke iPhone 14 pastinya. So yeah, I'll catch you guys on the next video. Saya Indra, and until next time, goodbye.